Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 9 dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap kalian tetap sehat, tetap semangat dan selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi kita yang pertama dari bab yang kedua, yakni hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, melalui sakramen baptis yang kita terima, kita sudah sah menjadi anggota gereja. Karena dibaptis artinya dimasukkan menjadi anggota gereja, menjadi anggota keluarga Allah. Karena itu sebagai anggota gereja, ada hak dan kewajiban yang melekat di dalam diri kita. Nah, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita berikan atau yang kita lakukan bagi gereja. Jadi ada hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Tetapi seringkali kita tidak menyadari, bahkan banyak umat tidak menyadari dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai anggota gereja. Sehingga seringkali orang menuntut hak tanpa mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, tanpa memberikan atau melakukan kewajiban. Karena itu salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita mengetahui dan menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Nah, oleh karena itu, saya akan menampilkan kepada kalian hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja secara acak. Jadi saya akan menampilkan hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja secara acak. Kemudian kalian menentukan mana-mana sajakah di antaranya yang merupakan hak kita sebagai anggota gereja dan mana-mana sajakah di antaranya yang merupakan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Yang pertama, membina persatuan dengan gereja sebagai bagian dari anggota gereja yang utuh. Yang kedua, terlibat secara aktif dalam hidup dan karya gereja seperti menjadi anggota misdinar. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan rohani seperti layanan sakramen sebagai anggota gereja dari para gembala umat. Yang keempat, menghadiri perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Yang kelima, menjalani hidup yang suci sesuai dengan kondisi masing-masing sebagai upaya mengembangkan gereja kepada kekudusan. Yang keenam, mewartakan Injil kepada semua orang menjadi saksi Kristus melalui keteladanan hidup. Yang ketujuh, memperoleh pendidikan Kristiani yang memadai dari perguruan sekolah-sekolah Katolik. Yang kedelapan, bebas memilih panggilan hidup sesuai dengan hati nurani, yaitu menjadi hidup menikah dan tidak menikah. Yang kesembilan, membantu memenuhi kebutuhan gereja yang diperlukan dalam pelayanan karitatif, terlibat langsung, material, dan lain-lain. Nah, kamu sudah melihat apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Nah, sekarang kita masuk kepada teks kitab suci dari materi kita pada hari ini, yakni dari Markus 10 ayat 35 sampai 40. Kita akan mendalami teks ini dengan pertanyaan-pertanyaan pendalaman berikut. Yang pertama, apa pesan yang hendak disampaikan oleh Yesus melalui bacaan tersebut? Yang kedua, menurut pendapatmu, apa hubungannya dengan
hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Dan yang keempat, apa yang kita peroleh kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Dan yang terakhir, yang kelima, apa yang sudah kamu berikan atau yang kamu lakukan bagi gereja yang menunjukkan bahwa kamu sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai anggota gereja. Sekian dan selamat mengerjakan untuk anak didikan.